Ayam murah lagi ya teman-teman, seharga KZ tapi dari brand yang cukup ternama. Kali ini giliran Vio yang mampir ke meja saya. Langsung aja, ini dia Vio JD10. Ayo semua balik lagi di YouTube. Seneng saya kalau ayam murah-murah kayak gini yang mampir ke meja saya. Soalnya banyak yang nanyain kalau barangnya harganya murah. Jadi bisa lebih berinteraksi sama teman-teman di kolom komentar. Jadi lebih rame lah. Gak usah lama-lama, kita langsung aja buka paket penjualannya. Nah, di sini kita dapat sebungkus ayam dan kabel. Ayam sama kabelnya dibungkus pakai plastik ya. Ada spare ear tips juga dan juga ada secari kertas yang gak akan teman-teman atau saya baca. Secara desain dan build quality, baik itu kabel maupun fisik dari bodi ayamnya biasa aja ya, standar ayam budget lah. Ear tipsnya sedikit lebih bagus daripada punyanya KZ. Secara desain dia itu warnanya transparan bening, faceplate-nya warnanya chrome, ada tulisan Vio, dan sangat disayangkan ketika KZ dia udah tobat pakai QDC-nya di EDC Pro yang kemarin saya review. Ini malah Vio pakai konektor QDC, tapi ya sudahlah, mungkin itu konektor yang untuk ayam-ayam budget. Nah, untuk kabel yang ada di saya ini ada mikrofon dan remote-nya. Jadi buat teman-teman yang masih perlu teleponan atau dipakai buat Zoom gitu, ini masih bisa dipakai untuk keperluan teman-teman itu. Ngomongin fitting, di kuping saya oke-oke aja, nggak ada masalah sama sekali di kuping, baik itu dari body ayamnya, ear tipsnya maupun ear hook di kabelnya. Semuanya aman, semuanya nyaman. Untuk tes kali ini saya pakai full stock baik kabel maupun ear tipsnya. Source-nya saya pakai Vio KA17 ya, mohon maaf ya kalau terlalu overkill ngetes ayam 100 ribuan pakai KA17. Soalnya jas sebelah saya nggak tahu ketelisut di mana. Ketelisut bahasa Indonesianya apa ya? Keselip lah, nggak tahu di mana. Nah, menurut kuping kaleng saya ini masuk ke suara standar ayam budget lah ya. Ayamnya cukup fun dan all around untuk dipakai di berbagai macam genre musik. Bassnya dia di boost, speednya nggak terlalu cepat, termasuk lemot kalau diajak ugal-ugalan buat metalan gitu. Secara kuantitas juga bisa dibilang cukup gede, bobotnya jelas sangat-sangat berbobot, nggak ada tipis-tipisnya untuk bagian bass ini. Sayangnya untuk rumbling buat teman-teman yang suka gemuruh low bass kayak gitu kurang dapat di sini. Kontrolnya juga lari-lari, ya setidaknya masih bisa lah dinikmati dan terhitung sangat fun untuk bassnya. Midnya sendiri sebenarnya cukup oke. Presentasinya nyantai, nggak yang sampai nyemprot maju bener-bener agresif, enggak. Walaupun untuk musik-musik yang bassnya itu cukup gede, layer vokalnya itu berasa kayak di bawah dari mid bassnya. Nah, nafas dari si penyanyi cukup berasa ya di sini dan berkesan punya ruang cukup lega untuk si vokalis itu nyanyi. Walaupun secara kenaturalan nggak terlalu natural di sini, baik vokal maupun suara-suara instrumen. Nah, buat yang khawatir tentang sibilance, di sini sering nyerempet sibilance kalau volumenya kencang. Jadi saran saya sih ya medium to low aja lah untuk si Vio JD10 ini. Sementara itu untuk treble ekstensinya cukup bagus, kita dapat cering-cering dan crispy-nya frekuensi tinggi, baik itu perkusi ataupun beberapa instrumen yang pakai frekuensi tinggi. Cukup buat saya masih di batas oke lah, tapi buat teman-teman atau orang yang nggak terlalu sama treble, nggak terlalu suka gitu, mungkin akan jadi keluhan karena presentasinya menurut saya agak ngepik dan kurang kurang rapi di bagian treble-nya. Untuk teknikalitas sebenarnya agak ngelunjak ya kalau mau bahas teknikalitas di ayam sebudget ini, tapi kalau dipaksa ya sudahlah, setidaknya untuk staging ya masih bisa dirasakan, baik itu lebar kanan kiri maupun depth depan belakangnya itu ya masih berasa lah. Layering dan sparasi surprisingly cukup oke di sini, masih bisa bedain suara instrumen yang mepet-mepet, detailnya juga oke, nggak kehilangan detail
yang sampai ngerusak nuansa musik, enggak, tetap masih oke. Untuk resolusi mungkin enggak sebening beberapa kompetitornya, ada yang lebih baik di range harga yang sama sekitar 100 ribuan kecil, bukan yang terbaik si Vio JD10 ini. Kalau dibandingkan sama EDC Pro gimana? Nah, buat teman-teman yang suka nanya banding-bandingin. Oke. Kalau dibandingin sama EDC Pro, mungkin EDC Pro lebih terkontrol dan rumblingnya lebih berasa di EDC Pro untuk sektor bassnya. Nggak banyak lah untuk bass, tapi ya itu yang bisa kenotis di saya. Tapi yang paling berasa antara JD10 sama EDC Pro itu bagian upper mid to treble lah. Sedikit lebih natural di EDC Pro dan lebih rapi di EDC Pro. Tapi di Vio JD10 ini feel-nya dia lebih lega untuk vokalis itu nyanyi kalau dibandingkan sama EDC Pro. Dan untuk treble-nya EDC Pro lebih jinak setidaknya di selera saya ya dibandingkan sama si Vio JD10 ini. Lalu ya kesimpulannya gimana? Ya kita nggak bisa minta banyak untuk ayam di harga segini. Masih sangat enjoyable untuk musik-musik mainstream yang nggak terlalu banyak instrumen, nggak terlalu kompleks gitu ya musiknya buat teman-teman yang suka EDM, yang suka dangdut mungkin bassnya bagus banget untuk si JD10 ini. Untuk dipakai rock sebenarnya masih oke, asal jangan terlalu rumit aja musiknya. Begitu juga untuk lagu-lagu pop. Di harganya yang cukup murah, 100 ribuan kecil gitu, 120 ribuan mungkin, teman-teman bisa jadikan opsi pertimbangan untuk beli ayam budget. Oke, gitu aja cerita saya untuk si Vio JD10 yang mau beli, linknya ada di bawah, tinggal diklik aja. Next kita bahas Ibasso JR Gelato. Jadi feel free aja untuk subscribe biar teman-teman gak ketinggalan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Like aja kalau teman-teman suka sama videonya. Komen di bawah biar rame. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.